literatur atau sejarah-sejarah dunia, ada nggak orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum abad ke-7? Nggak ada, satu pun nggak ada. Sama aja kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain lah, agama-agama yang lain. Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Kalau Tuhan Yesus itu Bapak Yahweh yang menjadi manusia. Sekarang siapa yang mengaku-ngaku Allah Subhanahu Wa Taala, atau kamu Rudi Simamora mengaku-ngaku Yahweh adalah Tuhan kamu? Mikir kamu nih, Tuhan kamu dengan Tuhan kamu itu beda ya. Yahweh itu nama lain Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Yesus itu utusan Yahweh, Adonai Elohim Ehad. Makanya baca kitabnya para nabi, kitabnya orang Yahudi. Jangan baca kitabnya Paulus, pekok. Di gua mana Allah sekarang ya? Biar bikin gua ke situ dulu, biar ku kuniji dulu dia. Masa Allah yang baru ada ke-7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi? Sok-sokan mau menguliti Allah Subhanahu Wa Taala, interogasi polisi aja mewek lo. Lah. Kurang ajar Allah ini. Baru abad ke-7 pun ada. Bigu Gajah aja ada sekitar 250 tahun yang lalu udah ada Bigu Gajah. Tidak pernah Bigu Gajah mengaku menciptakan langit dan bumi. Gundorowo baru dikenal sekitar 150 tahun. Tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Ini Allah ini mengaku-ngaku Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang ya? Di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Tiba-tiba masuklah Bang Valen. Bang Valen ini adalah seorang Yahudi ya. Dulunya seorang Yahudi, sekarang sudah masuk Islam. Bang Valen di situ menanyakan si Rudi Mamora ya, apakah dia menghujat Allah Subhanahu Wa Taala, dan si Rudi Simamora mengelak ya, biasa kaum kafir begitu ya. Setelah menghujat, menghina, dan ketahuan, mengelak dengan berbagai macam alasan. Dia mengatakan, katanya saya tidak membahas Islam, dia hanya sedang membicarakan agamanya, tapi ternyata dia menghujat. Oke, kita simak. Kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang ya? Di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat. Bagaimana kabar Lai? Saya sudah masuk Islam. Ya baik. Oke. Ya, saya mau nanya nih, nama Ya. Anda, saya juga nggak ngerti nama Anda siapa. Namanya Rudi Simamora, nickname-nya anak Batak. Oke, kita lanjutkan. Udah dibuka aja kameranya, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Anak kata, kenapa rupanya? Enggak, saya nanya namanya siapa. Untuk apa nama aku itu kau ketahui ya? Kan Anda di sini monolog nih ceritanya nih. Iya monolog. Iya, apa ada yang salah? Ya. Enggak, saya mau nanya nih. Anda tadi kan bernarasi tuh. Apakah kira-kira narasi Anda benar? Iya, yang ku sampaikan itu Bang, menurut agama Kristen Bang. Iya, berarti narasimu benar. Iya, aku berbicara agama Kristen Bang, bukan Islam. Nah, di sini dia mulai menghindar ya, mengelak, mengelit ya. Biasa kafir selalu pandai bersilat lidah, ya kan? Dia bilang tidak menghujat, tidak membicarakan Islam. Nyatanya dia menghujat Allah Subhanahu Wa Taala, menantang Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menguliti Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita lanjutkan. Iya, siapa namanya? Ayo. Siapa namanya? Ya, aku cuma mewaspadai aja Bang. Ya, namanya tidak diberitahukan, tetapi Iya, jangan takut. Katakan bukan takut. Apa yang ku takutkan? Apa yang ku takutkan Bang? Gini ya. Iya. Gini, kalau kamu benar, satu, harus ada identitas dong. Abang mau jadi teroris? Hahaha. Ditanya nama malah larinya ke teroris. Udah ketakutan dia nih. Wah. Loh kok teroris? Ini kan kalau dilihat banyak orang kan di publik nih ceritanya. Kecuali untuk kalangan sendiri sih nggak ada masalah bagi saya. Ini kan publik YouTube. Enggak lah, aku nggak berbicara agama orang lain Bang. Enggak tahu-tahu aku itu Bang. Aku nggak tahu-tahu agama Islam Bang. Kok nggak tahu kok bahas Islam tadi barusan?
Nggak ada, aku nggak mau aku bahas Islam. Aku bahas Kristen aja, Bang. Oke, kita dengarkan sekali lagi ya, apakah betul dia membahas Kristen atau Islam. Saksikan. Carilah literatur atau sejarah-sejarah dunia. Ada nggak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum abad ke-7? Nggak ada, satu pun nggak ada. Sama aja kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain lah, agama-agama yang lain. Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Kalau Tuhan Yesus itu Bapak Yahweh yang menjadi manusia. Di gua mana Allah sekarang ya? Biar bikin gua ke situ dulu, biar ku kunjungi dulu dia. Masa Allah yang baru ada ke-7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi? Kurang ajar Allah ini. Baru abad ke-7 pun ada. Bigu Gajah aja ada sekitar 250 tahun yang lalu ada Bigu Gajah. Tidak pernah Bigu Gajah mengaku menciptakan langit dan bumi. Gundorowo baru dikenal sekitar 150 tahun. Tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Ini Allah ini mengaku-ngaku Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang ya? Di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara. Inilah ya bodohnya Oten. Dia tidak sadar bahwa hujatannya akan membawa dia ke penjara ya. Dia tidak sadar setiap kali dia live itu ada yang mengawasi ya dari pihak kepolisian. Demi donasi, demi mendapatkan motor dan mobil, dia rela menghujat sembahan umat Islam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dia digelandang ya, diinterogasi, dia mewek, tidak ada suaranya lagi. Tidak seperti waktu dia menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantangnya sambil tertawa, terbahak-bahak. Ketika diinterogasi dia mewek. Kau banyak kali tersesat orang. Masya Allah, suaranya langsung hilang guys. Tidak seperti waktu dia menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerasnya, dengan lantangnya. Di sini dia au 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 sampai dibilang yang kuat yang ngomongnya, kata Pak Polisi. Jadi Bang, apa sebabnya Abang buat? Jadi alat apa yang Abang gunakan? Handphone, Bang. Handphone. Handphone apa? Handphone Oppo. Punya siapa handphone itu? Punya aku. Oh, pertama-tama Bang, aku nonton debat aja di YouTube Bang. Lama berapa lama? Aku bikin akun YouTube kurang tanggal 12 bulan 10 Bang. Akunnya anak Batak. Tidak tahu aku Bang, karena kalau membuat akun YouTube katanya kalau banyak menonton bisa dapat uang katanya Bang. Ya sempat dapat uang belum, bulan 12 sekian Bang. 12 sekian ini. Kenapa harus? Aku nggak tahu Bang kalau seperti itu bisa jadi di penjara Bang. Siapa yang mengikuti? Orang YouTuber mana yang abang lihat kayak gitu? Banyak kali di YouTube Bang yang membuat seperti itu Bang. Makanya mengikuti. Ya. Contohnya satu. Solata BM2. Solata BM2. Solata BM2. Ya, ada yang tahu channelnya siapa itu? Solata BM2. Itu adalah channel seniornya Rudy Simamora ini ya. Solata BM2 itu adalah bom ya, alias kumis lele kata pendeta HTD. Solata BM2 ini adalah dulunya seniornya si anak Batak ini ya. Setelah selek dengan bom ini, si Rudy ini berpindah ke si Rudy Yohanes ya. Dia bergabung dengan Rudy Yohanes untuk menghujat Islam, menghujat Rasulullah. Namun setelah si anak Batak ini, si Rudy Simamora, ditangkap polisi,
si Rudi Yohanes angkat tangan, dia mengaku tidak mampu menyelesaikan kasus Rudi Simamora. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, setelah anak Batak ini membongkar siapa dalangnya, salah satunya adalah Solata BM2. Di situ Solata BM2 alias si Bom Dut alias si Kumis Lele ini berpura-pura baik, berpura-pura sadar, dan mengatakan agama Islam itu bagus, katanya kan. Luar biasa. Itu untuk menutupi rasa ketakutannya, karena dia mengetahui bahwa identitasnya sudah terbongkar oleh si Rudi Simamora ya. Makanya dia berpura-pura, ibarat yang dikatakan di kitabnya itu kan harus licin seperti belut, lincah seperti merpati kan. Makanya apapun dilakukan untuk mengelabui kita. Oke, kita simak ya videonya si Bom Dut ya, alias si Kumis Lele. Sekarang cuma tahu membantah, mulut membantah, ribut paling suka ribut. Tidak suka dengar firman Tuhan. Minta maaf saya bicara. Pagi-pagi orang di masjid sudah Allahu Akbar, sudah memanggil umat-umat untuk sembahyang. Orang Kristen tidur, orang Kristen tidur, orang Kristen tidur. Hebat teman-teman kita dari seberang. Orang panggil supaya mereka semua menyembah Tuhan. Orang Kristen bilang katanya suka berdoa. Pret. Dia belajar gimana bang? Aku pun kurang tahu bang kemana jadi lepas kontrol kayak gitu bang. Aku memang biasa berdebat di YouTube bang. Bukan, ada perdebatan antar agama di YouTube bang. Aku bahas ini bang. Gila bang, kayak masuk. Jadi pada saat melakukan live itu, apa yang aku mengucapkan? Aku udah salah bang, aku udah lepas kontrol bang. Aku minta maaf bang. Ucapannya, aku menghina Tuhan bang. Kata-katanya bagaimana bang? Kalau saya ingat tuh bang, gimana sekarang Tuhan ku bilang bang. Terus? Biar ku puji Tuhan ku bilang bang. Pada saat melakukan itu abang sadar nggak bang? Bentar ya. Terhadap seseorang atas nama Rudi Simamora yang melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama. Terhadap tersangka dilakukan penangkapan pada tanggal 6 November. Tersangka melakukan tindak pidana tersebut bertujuan untuk membuat konten YouTube. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu yang di video yang dibuat oleh tersangka sempat diposting di YouTube. Kemudian sempat tersebar. Kemudian tim dari Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di daerah Sunggal. Terhadap pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan, dan dari keterangan pelaku, motif pelaku melakukan ini untuk mendapatkan penghasilan ya dari konten yang dibuatnya. Itu bagaimana? Dari hasil penyelidikan kami, yang kami temukan sampai dengan saat ini masih satu video yang beredar dan bertujuan untuk menyebarkan berita yang menimbulkan kebencian dan terkait dengan penodaan agama.
yang dikenakan pasal 28 Undang-Undang ITE dan atau pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman yang semaksimal. Pelaku ini sendiri atau ada yang membantunya? Dari hasil penyidikan sementara, ya, pelaku masih satu orang, tetapi kami juga akan melakukan pengembangan kaitannya dengan yang turut serta dan turut membantu terjadinya tindak pidana tersebut. Penghinaannya verbal atau ekstrim? Jadi pelaku menggunakan video, ya, dengan menyampaikan kaitannya dengan konten penodaan agama tersebut. Masih pelajar atau mahasiswa dia, Pak? Sudah bekerja, ya. Ya, demikianlah tadi ya video singkat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan itu mutlak dari kesalahan saya pribadi, kekhilafan saya pribadi. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.